Di sesi selanjutnya dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan kalau gabung mawon, baik pertanyaan menyangkut makna, moral, ataupun pertanyaan fikih, monggo langsung mawon. Sakit dipertahankan bebas ini. Pas lawan pas diperbacaakan kalau tertular nopo dengan tantarakan. Kewajiban mandi atau perlu mandi. Ini lagi ada belum ngatos mandi wajib ya. Pas nana apa jadi sabun. Ini bicin namanya lagi kok. Nah, jadi mumpung kita bahas mandi, mumpung asalnya harus berapa jadi benar kok dari nah dengan apa ini. Saya mengetang ngawiti pertanyaan ini babakan mandi. Niku umpami mandine niku mboten mboten mutawalian, utawi nyicil lah intine. Niku untuk yang kedua kali itu niatnya itu wajib atau niat sudah wajib niat di awal? Kalau pertanyaan pun ketika mandi wajib itu bukan langsung selesai, jadi dicicil separuh disik dan terus separuh meneng beda waktu. Dan niatnya, letak niatnya itu cukup di mandi yang pertama. Nopo butuh niat melih ketika mandi yang kedua. Ngerti nggih? Monggo. Biasanya tengah wengi keberusahaan dokter Tidak ini anggota keluarga yang lain istri mungkin dereng saya lempar ke seluruh musyawirin dengan di kadang-kadang jalur betul nomor ini. Melihat kontaknya Mungkin ngeten. Jadi ketika ada orang mandi dengan nyicil ya, misalkan mandi besar sehabis hubungan, yang dibasuh pertama adalah kepalanya dulu, kemudian ditinggal aktivitas atau bahkan tinggal tidur, kemudian setelah bangun dia melanjutkan, maka untuk masalah niat dia tidak butuh. Jadi tidak perlu untuk niat kembali. Jadi tinggal melanjutkan mandinya. Nah, ini ada ibarat walau nafa raf'al jinabah, ketika ada orang niat untuk menghilangkan hadas besarnya, wa ghasala ba'dal badani, kemudian dia membasuh sebagian badannya, misalkan kepalanya dulu dibasuh, untuk kepala ke bawah belum, summa nama, kemudian dia tidur. Jadi gerujukan dase mari ngoten tinggal turu utawa sikile tok iso baru tilem. Fastai kodo, kemudian dia bangun. Wa aroda ghuslal baqi, kemudian dia menghendaki untuk membasuh bagian yang tersisa, yang masih belum terbasuh. Maka lam yahtaj ila i'adatin niyah, maka dia tidak butuh untuk mengulang niat kembali. Jadi tinggal melanjutkan. Tentang kitab Mu'in. Bermu'in.
Kita 17 ini. Terus untuk mandi yang kedua, nyicil mandi dhisik, mandek, tinggal turun nopo aktivitas. Terus mandi yang kedua itu boten betahaken niat. Niatnya cukup di mandi yang pertama, betul ya? Saya kembalikan ke Sa'il, pripun Pak? Oke, sabar ya. Oke, monggo pertanyaan yang lain. Oke, praktekin maksudnya. Dengan atus separuh, tinggal turu, untuk tanya atus sampai berapa betul? Tapi kecuali niatnya lari sih pertama mengalami. Tapi atus mulai boleh harusnya. Monggo, pertanyaan yang lain. Ini tidak sumur mau. Satu tanya Pak Hasan. Oke Pak, dari monggo. Ini pertanyaan dari Pak Khalid. Kalau itu sakit mandek, sakit bisa selagi, sakit lanjut melek, kalau yang itu untuk basuhan yang awal itu kesental setengah anggota badan, baru lanjut melek. Contoh umpama yang itu wudu pas wajah, baru wajah itu mandek, aktivitas apa? Baru lanjut tangan, itu bisa lanjut tangan, tapi syaratnya wajah itu citos, sisa-sisa air itu masih ada, itu nek wudhu. Nah, nek untuk mandi wajib, apakah seperti itu, betul nggih? Apa juga disyaratkan mandi yang kedua itu harus masih basah, masih terus. Garing Pak, kurang yang tajam. Sing untuk suwi itu kan masih untuk rambut, nah terus rambutnya. Terus suwi. Itu juga nih. Jadi kita alami tapi terkadang baru mentos jawabannya dalam forum ini akan terbuka namanya. Manfaat yang dari masalah dengan si mungkin kayak mana. Saya seperti tadi waktu hukumnya. Mungkin praktek mandi besar dan wudhu itu tidak sama nih. Kalau dalam wudhu itu ada istilah yang namanya mualah. Kalau dalam kasus mandi besar niku mboten enten, sehingga tidak walaupun sudah kering itu tidak masalah. Enten menyusul tapi maaf tapi Ican. Oke, dari macet. Jadi syaratnya beda antara wudhu dan mandi. Nek wudhu itu wudhu yang kedua itu harus untuk wudhu yang pertama harus masih basah ketika ingin melanjutkan bagian selanjutnya. Tapi nek mandi itu badan harus pun ketika mandi dari selesai separuh baru leren sampai garing baru nih, terus mandi separuh mulai itu boleh betul nomor walaupun yang mandi yang pertama itu sudah kering di badan. Betul nih. Kita disuruh
Saya yang ditanyakan tadi itu tentang sunnahnya mualah apa? Yang pertama sekali maksudnya mualah dalam wajib apa? Yang saya tanyakan itu yang mandinya itu di sela-sela. Masyarakat ini kan harus menyamakan dengan dalam bab itu. Kalau dalam bab itu gimana? Pemahaman dan mualah termasuk kewajiban apa? Termasuk kewajiban. Kewajiban. Mualah. Itu sama ya. Mualah dalam wudhu maupun dalam bab mandi itu sama. Bukan sebuah kewajiban. Jadi sunnah. Kalau gambar mualahnya dalam baju itu bukan dari walau bahasa apa maknanya wabua kata kita. Jadi makna mualah itu sama persis dengan dalam bab dan hukumnya pun sama-sama tidak wajib. Terus nanti mau Pak Mansur, makna dari mualah itu wal mualah itu bahasa Arab makna dulu. Jadi makna mualah di mandi ataupun di wudhu itu sama. Hal tersebut hukumnya juga sama-sama sunnah atau sama-sama sunnah. Mualah itu langsung bar, saat lapangan itu mualah. Nah, itu sudah langsung bar. Dan mualah itu sunnah hukumnya. Terus mandi saat badan selesai itu sunnah. Umpama dicicil kalau kamu buat nomor sunnah langsung bar. Umpama orang langsung bar boleh langsung bar itu sunnah. Karena itu gimana? Untuk sunnah langsung bar selesai. Sekali itu langsung selesai. Itu sunnah. Umpama gak langsung selesai tengah-tengah mandi itu buat nomor. Baik itu sing pertama pesek terus kalau boleh lalu ya. Saya kembalikan ke saya Pak Cis program yang menjadi tekan ya Pak tadi kan menanyakan masalah apakah mualah atau mandi di situ kan apakah harus mualahnya seperti itu. Kalau di sini kan ada syaratnya pegel jawab. Dari jawab itu apakah ketika nanti mandi wajib ketika tidak selesai langsung mungkin kepala dulu terus berapa jam apa dulu terus apa lagi apakah itu nanti membutuhkan syarat seperti wudhu jadi kok belajar jawab ataupun memang langsung terus boleh kering terus mandi lagi boleh apakah seperti itu apakah tidak ya jadi yang ditanyakan Pak Gali itu ya keringnya tadi loh apakah mual di situ harus menunggu kering seperti wudhu atau tidak kalau memang mandi terus mualahnya tidak menunggu kering ataupun kering pun masih bisa mungkin ya jaga ketika nanti mualah dalam bab mandi disamakan dengan bab wudhu padahal di sini di mualah sendiri kalau wudhunya kan ada di bawahnya jadi seperti mualah dalam mandi itu sama dengan mualah dengan wudhu ini kok belajar jadi harusnya ya sama ketika mandi kok menunggu kering ini nggak boleh seharusnya jadi mualah pun tapi juga harus masih basah meskipun dalam bab kesunahan ini mualah dalam kesunahan bukan apa-apa maksudnya yang ditanyakan tadi kan apakah mualah dalam mandi harus juga ada batasan belajar vaksin Intinya biaya intinya gini dalam bab itu kan boleh mualah boleh betul tapi belajar selama sebelum kering itu boleh nah apakah dalam bab mandi juga seperti itu ketika nanti memang mualah dalam artian tidak selesai secara langsung jadi yang dibacakan langsung saja mungkin bisa diterima ya mungkin itu bahkan sampai mandi sampai tidur pun boleh nah itu nanti
bagaimana dengan penyamaan mualah mandi dengan Mungkin Pak Aris nanti sampai. Kalau saya kira ya sama persis dengan wudhu. Maksudnya mualah itu ya sebelum kering. Jadi ya wudhu ya sama, wudhu itu ketika dari anggota yang satu ke yang lainnya itu belum kering masih dikatakan mualah. Ya, dikatakan tidak mualah kapan? Berarti pas misalnya setelah membasuh, maksudnya wudhu membasuh muka terus tinggal aktivitas kering baru membasuh selanjutnya ini baru dikatakan sudah tidak mualah. Mandi mandi separuh ditinggal kemana-mana masih basah, melanjutkan itu masih dikatakan mualah. Kalau kering itu namanya sudah tidak mualah. Berarti walaupun di tengah-tengah mandinya ada aktivitas kok masih basah ini masih dikatakan mualah, sama persis seperti wudhu. Oke, terus dari Pak OS mualah antara mandi dan wudhu sama. Meskipun bagian yang kedua itu boleh dilanjut dengan syarat sing bagian pertama itu tasih basah. Contoh wudhu ke wajah itu mandat boleh kita beraktivitas dan sebagainya. Setelah itu lanjut ke tangan. Syaratnya sing wajah wajah mandi ngoten udun medun dibasuh di jam rawas bengi ngoten nggih. Kalau jam 1 atus meneh separuh udun munggah. Syaratnya sing udun medun mau terus ngoten nggih. Terus syarat untuk dikatakan mualah penting. Ya, kita syarat apa syarat? Penipuanmu dari Pak Aras syarat untuk dikatakan mualah, bukan syarat sah mandi, bukan syarat sah mandinya, tapi syarat bisa dikatakan mualah, betul nggih? Tapi untuk mencapai kesukaan. oke, betul. Untuk mencapai kesulitan. Ribut Said, lanjutkan Said. Oke. Terus apa niku? Sing pun pelaku itu biasanya mantan-mantan. Niku kan nyicil kredit nggone kelas iki. Dan itu selama ditinggal sehari niku ketika subuh liye niku rata-rata pun dari nol ini. Yo, dulu arek apa kuwi turu jam piro? Ramase itu dan rambutnya dibuntel ayo ya itu Mas. Tapi saya nek sing terus cicit ayo para masalah. Nek terus Jadi kan apa lagi ya? Jadi mualah itu kan kesunahan dong. Jadi kesunahan baik dalam wudhu ataupun dalam mandi itu sama. Jadi mualah itu bisa tercapai kesunahannya walaupun pedot-pedot. Niku kok mandi mamane setengah jam dibujuk sirai. Setengah jam ini perkiraan kalau ora dianduk ini kan setel. Terus mana? Nah, niku kok terus nih, berarti itu punya kesunahan mualah. Nggih. Nah, nek gone Pak Mulya tahu diterangke lek turu terus balik terusnya ulek. Berarti bukan kok itu enggak sah, enggak harus apa itu harus napa ya? Telas niku mboten. Niku cuma mencapai kesunahan mualah saja nggih.
Mas, jadi lek garing, mari nggih, jam 7 kiku-kiku. Jam 09.00 turu. Subuh tani. Tidur nih. Kan kan dong. Nah, ini karena terus nih. Mana yang dibahas tadi, walaupun tidak gede, itu pasti masih bisa. Ya, satu lek. Tapi ketika garing masih mendapatkan kesunahan maupun Malah mau kan malah. Ada nggih? Pertanyaan apa Pak Sinoko? mungkin bisa jelaskan takbir yang membacakan mujadat tadi. Maksudnya membahas masalah apa namanya tadi, setelah tidur pun itu enggak apa-apa, itu bahas masalah mualah apa niat. Soalnya tadi yang disampaikan Ustaz Imam Mahmudin tadi kan menyamakan antara bahkan sampai setelah tidur pun itu masih dikatakan mualah nanti kalau baru belum kering. Jadi memang sebenarnya apa tidak ibarat dari ibadah tadi itu kan penjelasan yang diterima. Itu sudah selesai nih Bu. Ini pembahasan niat sudah selesai. Yang kedua baru bahas mualah. Sudah selesai semua nih Bu. Berarti kan beda pegasan gitu loh. Iya, beda. Gitu. Biar enggak, maksudnya nanti dikira bahkan tidur pun nanti setelah tidur kita boleh melanjutkan. Kan harus keringnya kalau sudah lama tidurnya. Jadi kan sudah beda ibarat gitu loh. Beda. Iya. Oke. Pertanyaan untuk pertanyaan pertama kan pertanyaannya baleni niat orang itu kurang ibaratnya itu ya. Yang kedua pertanyaan masalah itu bab sunnah. Monggo pertanyaan yang lain. Ada muri, Bu. Lagi. Ayo wali. Oke, monggo. Ini terkait wudhu saja. Ini jawabannya short answer saja. Jawaban pendek. Iya, iya. Jawaban panjang. Enak-enak. Nanti loh. Ini praktek menuju wudhu ke masjid. Nah, rukun ini ku maksud kaki. Terus ditanya seseorang. Kalau ini jawab ini bener ora tak jawab iki. Dalam aku harus sampai sikil pernah kasut. Jadi kemauan zaman pendek kawan. Ini tanyanya dulu ya. Iya. Oke, monggo. Yang pasti itu tidak membatalkan wudhu. Yang pasti. Mungkin kalau sudah membatalkan di monggo. Nah, keluar dari bahwa sampai membatalkan wudhunya. Ngomong di salah wudhu itu boleh sampai membatalkan wudhu. Belum Pak. Jawaban pendek. Short answer. Ya kita itu modifikasi loh. Oke. Inovasi. Inovasi yang terus nih. Inovasi apa? Kamus loh. Monggo yang lainnya. Ini sih lebih bergabung menggunakan kemauan bukan kemauan ini. Kau dijatah sama kelas. Nah, kalau bangsa santri pengikutnya yang penting dalam bentuk harus santri militan. Jawabannya short, panjang, pendek, panjangnya apa? Tol. Wah, Jangan tol. Tol. Oke, yang lainnya. Ini selain bahasa nanti Pak mau Mandi sih mau sih Mas. Bisa sebentar mandi dulu saja nanti bentar lagi. Oke Pak. Terus Jadi masalah duduk ini ada sebuah kasus. Jadi orangnya ini penderita amriah. Dan ketika itu dia ini posisinya junub. Dan ketika junub ini dia itu pengen BAB. BAB otomatis yang namanya amriah. Ini ketika BAB ini keluar masturbanya.
jadi keluar kayak usus gitu ya. Nah itu posisinya masih junub. Nah ini ketika solusinya bagaimana? Ketika sudah dihadapkan seperti itu, apakah ini harus disucikan dulu dengan tadi mandi? Kan tadi mandi suatu anggota yang dihantar kan wajib dibasuh. Apakah ini kita cawili terus kita masukkan masturbahnya ini? Apakah kita mandi dulu terus kita membasuh masturbah itu baru kita masukkan? Ini kasusnya seperti itu, ada kasus penderitaan bagian, kasusnya seperti itu. Saya ulangi soalnya ya, ada penderitaan banyak itu dalam keadaan junub. Karena dereng mandi itu BAB. Ketika BAB mas rubah golongannya itu sedang, ambilnya kan sedang. Nah, terus ketika sampel tebal, ini kan saat mandi harus membasuh keluar badan, sesuatu yang terlihat di badan. Dan itu kenapa harus dibasuh dulu dengan niat mandi, okay? Atau betul-betul setawik biasa melakukan rasa niat mandi terus mandi, Terus dimasukkan masturbahnya itu terus mandi. Tapi melakukan bisik masturbahnya, melakukan bisik baru adus, baru niat mandi. Harus adus. Mungkin yang lain sakit, yang baik, jawaban betul-betul. Ini kasih soal ini apa sekarang ini? Nggih. Saat ini usul sampo yang sudah hitam. Mandi kan harus semua terpisah. Kalau di sampo itu promosinya halal, bisa terbasahi, tapi hitam. Ya, yang sebenarnya benar. Sampo yang bikin hitam. Yang pertama ini dibasahi terus nganggo sampo bikin hitam. Nah, besoknya hitam kan dia mandi bisa lagi. Tapi tembus saja. Oh, oke. Pertanyaan ini juga. Oke, saya satu-satu ini. Nama pertanyaan Aziz, oke, terus lanjut. Jawaban pertanyaan Pak Urban. Untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Aziz, cari jawabannya bersama-sama. Yang masuk tentu itu di niati abdus dan dibasuh masuk yang keluar untuk dilebih-lebih bergulai baru abdus. Zaman kita ini dari mengambil. Ini kalau bisa lagi bolong ini. Iya, makanya Jadi tujuan yang ini sana sambilnya tuh kan yang bisa. Ada yang bina bodi. Bina bodi. Bina bodi. Oke, itu asiknya nanti selalu mengikuti zamannya. Mungkin ngeten nggih. Dalam kasus orang atau penderita bawasir di mana musrobahnya itu suka keluar, ini ketika dia dalam keadaan memiliki hadas besar, baik itu junub atau haid atau nifas, maka ketika keluarnya saat dia BAB, ketika dia istinja, maka lebih baik dia niat sekaligus, niat untuk raf al hadas akbar an mahalil istinja. Itu jadi diniati pisan, sehingga nanti untuk selanjutnya tinggal meneruskan. Tenawon.
Itu. Dari pasar hendaknya ketika apa ini pas tawit ini langsung diganti mandi sih tanggal itu ya. Sebaiknya nggak wajib. Boten. Karena dalam mandi besar itu tidak ada yang namanya tartib. Terserah mau dia memulai awalu maksulin yang makrunatan niat itu terserah dari mana saja boleh. Sehingga nanti alangkah enaknya itu ketika keluar itu ya tinggal dibasuh dengan niat. Sehingga nanti tidak perlu ngetokne misalnya. Maksudnya pun basuh masuk zakat keluar itu wajib nggak boleh kita mandi ini. Ya penting saya. Yang ditanyakan itu. Kalau kita melihat ibarat yang ada kaitannya kali masrobah itu adalah istilahipun bol yang tampak ketika jongkok. Itu sehingga bagi orang yang menunaikan mandi besar ini wajib untuk jongkok untuk sekedar membasuh area musrobah itu tadi. Itu harus, sehingga nanti ketika orang mandi praktek mandi besar kok tanpa jongkok itu tidak bisa karena tidak bisa dijangkau untuk tidak bisa untuk memastikan bahwa area musrobah itu tidak bisa terbasuh kecuali dengan dalam keadaan jongkok. Makanya mandi orang besar dalam keadaan berdiri itu ya kurang sempurna atau bahkan tidak sah. Kenapa? Karena masrobahnya tidak terjangkau. Sementara jalan dari pasar wajib nggak boleh dibasuh ini. Kalau pertanyaannya wajib dibasuh atau tidak ya enggak, karena ya itu tadi tidak ada tartib dalam mandi itu terserah. Maksudnya pas penjawab. Nah kalau pertanyaannya apa masrobah itu wajib dibasuh atau tidak, ini beda lagi. Wajib dibasuh dengan niat mandi atau bukan namanya. Wajib keluarnya. Jadi monggo, jadi misalnya loh, misalkan masalah niat itu kan harus disertakan dengan awalu maksulin min jamil badan gitu, terserah mau badan yang mana, yang penting niat itu disertakan ketika membasuh awal dari bagian anggota badan. Nah ini tujuannya kenapa? Karena liuk tadda, agar apa yang dibasuh setelah niat itu agar dianggap, agar diiktibar, sehingga nanti kalau ada orang mandi membasuh bagian anggota badannya terus kemudian dia belum niat, maka itu tidak dianggap walaupun sudah basah. Nah, itu jadi dibedakan. Itu loh, pertanyaan itu penyakit itu. Penyakit sing boleh ngolong nih loh, pertanyaannya nih itu wajib dibasuh nomor. Oke, karena itu termasuk anggota batin. Kan bukan wajib dengan ini pertanyaannya pas jinabah toh boleh iki arah sekilan medal rono ambiyen pas ngene itu kan betul srek itu karo wong normal wajib ada kan betul wajib cuma iku pas kodul hajat sak derenge apa mandi wong junub niku ngising rotong ngising akhire metu ana pengadilan obyek itu. Maksudnya yang dipertanyakan itu sing setengah kilan itu wajib dibasuh nomor mboten. Iya, cuma iya. Nggih wajib, Pak. Jadi wa mimma yajibu ghusluhu nggih al-musrobah li anha tatharu fi waqti qada'il hajat fatasiru min bahiril badan. Niki kasus musrobah. Setok. Beten nggih? Oh nggih nggih. Nggih. Memiliki enten barang ya. Ini bisa dilihat di 1 dan 94. Wala kasibu anak matutu la akhirih la angkol
Wa ukidan itu an-namak ada termaksudi tidak terojat lam yajib wasluha alil janabah wa yajibu waslu qobatiha wa mahalu di dalam minit dikolaha wa illa lam yajib ada sebangsir nafas bersih kotoran jadi wajibu waslu qobatiha qobatiha. Itu pun kalau memang tidak menghendaki memasukkan nanti ini. Kalau nantinya dimasukkan berarti tidak ada kewajiban apapun. Karena bukan penyakit. Wajib.